Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa yusta'inu ala umur dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita anjurkan selawat serta salam selalu kita anjurkan kepada baginda Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islam, yaitu ad-din Islam. Kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sabda yang berjudul Perjuangan Rasulullah di Mekah. Pada bulan 9 tahun 9 Hijriah terjadilah perang Mekah, perang pertama melawan Romawi. Perang Mekah ini pasukan muslim sangatlah sedikit, 3.000 melawan 200.000 pasukan muslimin. Dalam perang ini Rasulullah berpesan 3 pahlawan, yaitu Zaid bin Arsa, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawah. Jika ketiganya gugur, maka siapa di antara kalian yang ingin jadi pemimpin atau panglima? Di situ Khalid bin Walid menjadi panglima. Ditengadah dari Saifullah pedang Allah. Di perang Mekah Rasulullah SAW menerima wahyu bahwa yang ketiga pahlawan itu diberi ranjang emas di surga kelak. Dari makna di perang Mekah ini adalah perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam di seluruh Arab dan menyebar ke seluruh dunia. Rasulullah SAW berjuang menegakkan agama Islam itu semata-mata karena Allah SWT dan mempunyai umatnya. Sungguh di kalangan para nabi, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak umatnya, paling banyak pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam usianya terkenal 9.050 tahun usia Nabi Nuh. Cuma mendapatkan umat cuma 85. Tapi jika Rasulullah SAW usia singkat umatnya sampai seluruh dunia. Perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam sangatlah sulit. Rasulullah dijadi-jadi, dilimpah dengan kain unta. Maka kita bersyukur dari umat akhir zaman, umat sekarang. Jika di zaman Rasulullah, jika orang masuk Islam akan disiksa seperti sahabat Bilal bin Rabah. Batu besar panas mengenai dadanya, jadi terik matahari yang begitu panas. Maka bersyukurlah kita bisa menegakkan agama Islam dengan tanpa perlu dihukum. Bersyukurlah kalian bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang mulia. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, jika kabar baik bagi saya, sungguh malaikat berkumpul di rumahmu sampai langit ketujuh." Rasulullah tidak kesan, "Wahai Jibril, berikanlah kabar baik bagi umatku." Kabar baiknya adalah sebelum umatmu masuk surga, umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak akan masuk surga. Dengar itu cemburu. Nabi Adam dijuluki bapak para manusia cemburu. Nabi Ibrahim bapak para nabi cemburu, ingin menjadi umat Nabi Muhammad.
sang penguasa setengah bumi yaitu Zulkarnain ingin menjadi umat Nabi Muhammad saking mulianya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dikasih hidup. Umat Nabi Muhammad adalah umat paling pendek usianya tapi belum banyak amalnya. Di hari kiamat umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama diselamatkan, umat yang pertama menghisap angin halus dari Yaman. Di hari kiamat para nabi cemburu. Usianya beratus-ratus tahun. Jika Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Tapi umatnya yang pertama masuk surga. Umat zaman Nabi, umat terdahulu itu umat Nabi Musa. Jika bajunya najis harus dipotong di mana tempat najisnya. Jika umat Nabi Musa atau Bani Israel masuk menyesal atau bertobat harus loncat dari bukit Rusina. Perjuangan Nabi Muhammad semata-mata waktu Allah dan untuk umatnya. Lebih mencintai umat dibanding sahabat sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia lebih penting umatnya, lebih banyak memikirkan umatnya. Rasulullah sebelum wafat Rasulullah berkata, umatku, as-salat, umatku, jagalah salat. Jika umat Nabi terdahulu, jika umatnya membuat kezaliman, diazab. Jika umat Nabi Muhammad dikasih waktu, apa bilang Allah? Biarkanlah, mungkin suatu saat dia akan bertobat kepada Allah. Jika umat terdahulu, jika yang membuat Nabi yang marah, maka langsung diazab. Rasulullah SAW adalah Nabi yang mulia. Nabi tidak ada dosa. Nabi terdahulu adalah dosa. Seperti Nabi Adam memakan buah muldi, seperti Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Allah jika murka tidak pandang orang, sekelas Nabi pun akan diazab seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Cerita Nabi Yunus alaihissalam adalah diperintahkan untuk Rasulullah berdakwah sesuatu negeri. Di satu negeri ini kaum Nabi Yunus berbangkang, tidak mau taat. Sedangkan Allah tidak pernah menyuruhnya pergi dari kaumnya. Nabi Yunus pergi dari kaumnya di kapal, badai besar, ombak besar. Nabi Yunus tahu bahwa itu azabnya, langsung ditelan sama ikan, minum api ikan paus. Nabi ada dihukum oleh Allah, apalagi kita. Bukan Nabi, bukan siapa-siapa, apalagi umat kita di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq, wa ma adraka ma